Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Saiful Ivan Saputra, kelas akuntansi syariah 3, NIM 2041050300059. Di sini saya dari kelompok 8. Saya akan melanjutkan video presentasi dan saya akan menunjukkan di materi ketiga, yaitu dasar-dasar segmentasi. Di sini kita akan membahas dasar untuk segmentasi pasar bisnis. Segmentasi pasar bisnis dengan beberapa variabel yang sama yang digunakan dalam pasar konsumen. Misalnya geografi, manfaat yang dicari, dan tingkat penggunaan. Namun, biasanya pemasar bisnis menggunakan variabel lain, yaitu diantaranya adalah demografis. Demografis itu ada industri. Jadi industri mana yang harus dilayani? Kemudian ukuran perusahaan. Berapa ukuran perusahaan yang harus kita layani? Dan juga lokasi wilayah geografis mana yang harus kita layani. Kemudian yang kedua, variabel operasi. Di situ ada teknologi. Apa teknologi pelanggan yang harus kita fokuskan? Kemudian status pengguna atau non pengguna. Apakah kita harus melayani pengguna berat, pengguna menengah, pengguna ringan atau non pengguna? Kemudian kapabilitas pengguna. Apakah kita harus melayani pelanggan yang memerlukan banyak dari layanan yang sedikit? Kemudian yang ketiga, pendekatan pembelian. Organisasi fungsi pembelian. Apakah kita harus melayani perusahaan dengan organisasi pembelian yang sangat tersentralisasi atau terdesentralisasi? Kemudian struktur kekuatan. Apakah kita harus melayani perusahaan yang didominasi secara engineering, secara finansial, dan seterusnya? Kemudian sifat dan hubungan yang ada. Apakah kita harus melayani perusahaan yang mempunyai hubungan kuat dengan kita atau hanya mengejar perusahaan yang paling diinginkan? Kebijakan pembelian umum. Apakah kita harus melayani yang lebih menyukai atau menyewa atau kontrak jasa? Kemudian kebijakan pembelian yang dilakukan oleh sebuah umum. Apakah kita harus melayani yang lebih menyukai menyewa, kontrak jasa, pembelian sistem, atau lelang tertutup? Kemudian kriteria pembelian. Apakah kita harus melayani perusahaan yang mencari kualitas, jasa, harga? Seperti itu. Kemudian yang keempat, yaitu faktor situasional, yaitu ada urgensi. Apakah kita harus melayani perusahaan yang memerlukan pengiriman atau layanan cepat dan mendadak? Kemudian aplikasi spesifik. Apakah kita harus fokus pada aplikasi tertentu dari produk kita dibandingkan semua aplikasi? Kemudian ukuran atau pesanan. Apakah kita harus fokus pada pesanan besar atau kecil? Kemudian yang kelima, yaitu karakteristik pribadi. Kemiripan pembeli sampai penjual. Apakah kita harus melayani perusahaan yang memiliki orang dan nilai-nilai yang serupa dengan kita? Kemudian sikap terhadap risiko. Apakah kita harus melayani pelanggan yang mengambil risiko atau menghindari risiko? Kemudian loyalitas. Apakah kita harus melayani perusahaan yang memperlihatkan loyalitas tinggi kepada pemasok mereka? Kemudian pemasar bisnis juga dapat menggunakan beberapa variabel lain, yaitu yang pertama, pemasaran kepada perusahaan kecil. Perusahaan kecil pada khususnya telah menjadi holy grail atau sesuatu yang sangat diupayakan tetapi tidak terwujud bagi pemasar bisnis. Dalam industri sasaran dan ukuran pelanggan tertentu, perusahaan dapat melakukan segmentasi berdasarkan kriteria pembelian. Kemudian yang kedua, segmentasi berdasarkan
urutan pemasar. Bisnis umumnya mengidentifikasikan segmen melalui proses segmentasi yang berurutan. Pembeli bisnis mungkin mencari kumpulan manfaat yang berbeda-beda berdasarkan tahap yang mereka lalui dalam proses keputusan pembelian. Sebuah perusahaan dalam melakukan strategi segmentasi pasar tentunya harus memperhatikan dasar-dasar yang berkenaan dalam melakukan kegiatan segmentasi ini. Dasar-dasar dalam segmentasi itu antara lain adalah yang pertama yaitu demografis. Dalam segmentasi pasar dapat dikelompokkan berdasarkan demografisnya. Demografi digunakan sebagai dasar dalam melakukan segmentasi karena beberapa alasan, yaitu karena masalah kependudukan yang mudah diukur dan kebutuhan dari konsumen ataupun pembeli berkaitan erat dengan variabel-variabel kependudukan. Kemudian yang kedua, geografis. Segmentasi pasar memperhatikan faktor geografis, artinya adalah dalam melakukan strategi segmentasi dasar pengelompokan konsumennya menggunakan aspek geografis seperti lokasi ataupun tempat atau daerah. Dengan memperhatikan geografis, maka segmentasinya dapat dikembangkan menjadi beberapa bagian seperti wilayah, iklim, dan daerah kepadatan pendudukannya. Kemudian yang ketiga yaitu psikografis. Psikografis di sini artinya pengelompokan pasar yang berdasarkan pada ciri-ciri kepribadian dari konsumen. Segmentasi pasar berdasarkan psikografis ini meliputi kelas sosial, gaya hidup, dan kepribadian. Kemudian yang keempat ini distribusi. Segmen distribusi artinya adalah bahwa pembagian target pasar harus berdasarkan distribusi produk dari perusahaan. Contohnya, apabila perusahaan membuat website, maka saluran distribusinya adalah sosial media dan search engine. Kedua sistem tersebut tentu saja berbeda dalam penerapannya sehingga tidak bisa dipaksakan untuk sama. Kemudian yang kelima yaitu media. Pembagian pasar melalui media yang disukai konsumen juga dapat dipraktekkan oleh perusahaan. Misalnya media cetak maupun media elektronik. Kemudian yang keenam, harga. Kekuatan ekonomi ataupun pendapatan masing-masing orang tentunya berbeda-beda. Sehingga dengan begitu perusahaan harus membuat produk dan menentukan harga sesuai dengan target pasar yang ingin dituju oleh perusahaan. Perusahaan perlu untuk mengatur produknya mulai dari harga rendah, sedang, hingga yang paling mahal. Kemudian yang ketujuh yaitu waktu. Model segmentasi waktu ini sangat jarang diperlukan atau jarang diperhatikan dalam sebuah strategi segmentasi. Namun, walaupun jarang digunakan, namun model ini sangat efektif dalam prakteknya. Karena memang ada produk-produk yang penjualannya hanya pada waktu tertentu sepanjang tahun. Misalnya ketika ada event-event olahraga, maka dapat dimanfaatkan oleh perusahaan yang memproduksi produk-produk olahraga untuk meraih keuntungan lebih tinggi dibandingkan sebelumnya. Begitu juga perusahaan paket traveling di masa liburan ataupun catering di hari-hari kerja. Cukup sekian video presentasi dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.